Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan 4 hal. Dalam outline-nya bisa dilihat pada slide berikut, yaitu pertama tentang latar belakang tentang inovasi keuangan digital, kemudian juga tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam penerapan inovasi keuangan digital ini atau di dalam pengembangan inovasi keuangan digital, kemudian solusi apa yang kita bisa dapat dan kemudian atau bisa kita hasilkan, dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh OJK dalam rangka menerapkan atau memajukan, mengembangkan IKD atau keuangan digital secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara tentang latar belakang, kita melihat latar belakang ini akan sangat mempengaruhi terhadap pengembangan dari inovasi keuangan digital yang ada di Indonesia. Kita melihat bahwa di tahun 2021 ini sekitar 55 juta masyarakat kita atau pekerja di Indonesia itu adalah skill workers. Jadi ini biasanya Bapak Ibu sejalan bahwa skill workers itu adalah pekerja-pekerja yang memang punya keahlian gitu ya, sehingga biasanya mereka lebih terbuka atau lebih terekspos kepada internet maupun smartphone. Nah, di tahun 2030 itu diperkirakan akan mencapai 113 juta jiwa. Ini tentu merupakan potensi yang luar biasa di dalam nanti adanya pengembangan di IKD atau financial technology nanti secara lebih spesifik. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, kita melihat bahwa Indonesia ini punya penduduk yang sangat besar. Kita merupakan negara keempat yang dengan penduduk terbesar di dunia. Tentu ini juga merupakan potensi untuk bisa dikembangkan fintech di sini atau IKD. Dan selanjutnya ekonomi kita juga bagus. Di tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan masuk di dalam 10 besar ekonomi dunia, 10 terbesar di dunia. Sehingga tentu ini merupakan potensi juga di dalam pengembangan keuangan digital. Nah, yang tidak kalah penting adalah begitu kita bicara ekonomi digital atau keuangan digital, ini sangat-sangat terkait dengan internet. Ya, karena internet inilah yang merupakan penghubung ya antar satu dan lain kegiatan atau data, sehingga dengan adanya pengguna internet yang juga cukup banyak, maka kemungkinan perkembangan IKD di Indonesia itu cukup besar. Kita lihat sekarang tadi Bu Titu juga menyampaikan pengguna internet kita 202,6 juta jiwa ya di Januari 2021 ini. Kemudian juga peningkatan yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 yaitu sekitar 52,68% peningkatannya. Kemudian tadi juga UMKM kita. Nah, salah satu yang akan membutuhkan dan juga merupakan prospek atau potensi di dalam pengembangan IKD adalah kebutuhan UMKM untuk mendapatkan pendanaan. Saat ini kalau kita bisa lihat sekitar 70% UMKM itu belum mempunyai akses ke layanan keuangan. Ini layanan keuangan formal gitu ya. Sehingga tentu ini akan merupakan salah satu potensi untuk pengembangan IKD karena memang ada satu kebutuhan atau demand di sisi UMKM, sehingga nanti IKD yang merupakan salah satunya merupakan penyaluran dana itu bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, itu dari potensi ekonomi digital. Kemudian kalau kita lihat apa juga hal-hal yang membuat ini yang melatar belakangi kenapa ini bisa tumbuh atau akan tumbuh dengan cepat. Itu kita lihat bahwa segala sesuatu sekarang, Bapak Ibu, kalau kita lihat adik-adik mahasiswa, bahwa segala sesuatu sekarang bergerak ke arah digital. Baik dari sisi platform, kita lihat banyak sekali digital platforms, kemudian juga financial services, dan juga business operation. Business operation ini bisa berupa business proses, business model, ini semua bergerak ke arah digital.
ya. Jadi kalau digital platform yang kita lihat sekarang bahwa online trade or online retail banyak sekali, kemudian food delivery, health tech, dan juga edukasi, edtech. Nah, memang sampai saat ini kalau kita lihat driver atau penggerak pertumbuhan yang utama itu masih e-commerce, di mana pertumbuhannya year on year sekitar 54%. Namun yang lain kita juga lihat bertumbuh ke arah yang cukup cepat. Nah, selanjutnya di financial services, di jasa keuangan, konsumen dan UMKM juga setelah mengadopsi service digital financial service atau layanan keuangan digital. Kita lihat sekarang insurance masuk kepada digital service, dan juga ada digital lending, bisa salah satunya peer-to-peer lending, kemudian online investment, dan juga digital payment. Nah, dari sisi business operation, kita melihat sekarang remote ya, kita bekerja WFH ya, itu juga remote working. Jadi tidak harus di kantor, tetapi bisnis itu bisa dilakukan dari tempat yang remote. Ya, nah, jadi dari sisi business operation pun ada peralihan, moving ke arah digitalisasi. Kemudian juga banyak kebutuhan dari masyarakat atau dunia industri atau dunia bisnis untuk adanya inovasi-inovasi yang sangat luas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian juga ada partnership dan juga merger and acquisition ya. Jadi bank sekarang juga mengarah ke arah digitalisasi, kemudian kadang-kadang berkolaborasi atau bersinergi dengan fintech. Ya. Nah, itu kalau kita lihat dari pergeseran perilaku, ini yang juga melatar belakangi kenapa kita katakan IKD ini pertumbuhannya bisa akan sangat pesat. Nah, di samping itu tentu yang tidak kalah penting adalah teknologi, karena inovasi keuangan digital ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi. Dalam hal ini adalah internet. Jadi kita lihat sekarang perkembangan teknologi itu sangat luar biasa di era digital ini. Kita kenal Internet of Things, kemudian ada cloud computing, kemudian ada big data analytics, kemudian artificial intelligence, kemudian super apps, dan juga broadband infrastructure. Internet of Things misalnya itu pada dasarnya adalah satu jaringan ya yang menghubungkan antar beberapa objek atau program sehingga yang kemudian saling terkait terhubung satu sama lain bahkan di seluruh dunia, sehingga ini merupakan salah satu sumber nantinya dari big data. Jadi data-data yang dihasilkan oleh IoT itu akan bisa menjadi sumber data di big data, sehingga nanti juga big data analytics itu akan sangat berkembang. Nah, tentu ini sangat tergantung dari kecepatan transmisi dari internet ya, dan ini sangat diperlukan. Nah, kenapa sekarang baru belakangan ya kalau kita lihat Internet of Things ini mulai mencuat atau mulai banyak dibicarakan? Karena sekarang makin banyak masyarakat yang punya akses kepada internet, karena adanya internet yang memang dengan transmisi yang cukup cepat, kemudian juga sudah lebih mudah diakses sekarang dan juga lebih terjangkau dari sisi biaya dan lain-lain. Maka ini makin banyak masyarakat yang terhubung dengan internet, sehingga Internet of Things ini makin berkembang. Kemudian juga ada cloud computing sebagaimana tadi saya sampaikan. Jadi ini semua perkembangan dari teknologi yang ada di era digital ini betul-betul sangat memicu atau melatar belakangi perkembangan IKD atau inovasi keuangan digital. Namun Bapak Ibu sekalian, tentu kita melihat juga ada beberapa tantangan yang ada dalam pengembangan internet IKD ini. Nah, tantangan itu kalau saya bisa mengatakan bahwa ini tantangan, tetapi sebetulnya juga opportunity. Karena apa? Karena kita lihat tadi Bu Titu sempat mengatakan ada gap di pembiayaan. Betul, ada gap di pembiayaan kita sekitar 165 miliar ya, dan itu kalau kita coba lihat ke rupiahnya itu cukup besar ya, 2.363,4 triliun rupiah. Jadi ini gap
pembiayaan termasuk pembiayaan pengembangan infrastruktur. Nah, kita lihat bahwa pengembangan infrastruktur sebagian mungkin dilakukan atau dibiayai oleh pemerintah, tetapi itu tidak cukup dari APBN, sehingga akhirnya diperlukan adanya sumber pembiayaan baru, sumber pembiayaan yang lain. Nah, inilah yang mungkin nanti bisa diadres oleh IKD atau fintech nantinya. Kemudian samping itu juga kalau dilihat dari velocity of money, GDP Indonesia itu termasuk yang besar ya, dan juga penduduk Indonesia termasuk yang besar atau tertinggi di ASEAN. Tetapi kalau kita lihat pengguna dari transaksi keuangan yang elektronik itu paling rendah di ASEAN. Nah, ini juga sesuatu yang merupakan tantangan ke depan yang perlu kita address. Kemudian tadi inklusi pembiayaan, UMKM kita baru sekitar 49 juta yang mendapatkan akses pembiayaan dari IJK atau institusi keuangan yang formal barangkali ya. Nah, nanti tentu ini dari IKD atau fintech atau bentuk-bentuk IKD lainnya bisa diberikan akses seperti itu. Hal lain bicara tentang tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat kita yang dihitung dari dan dilihat dari tingkat Gini ratio itu di kita 0,381 ya. Fintech diharapkan akan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam artian bahwa kalau fintech ini bisa berkembang, kemudian atau IKD bisa berkembang, nanti masyarakat yang butuh biaya, yang membutuhkan biaya atau permodalan, walaupun tidak dalam jumlah besar ya, tentunya kalau IKD kita lihat sekarang masih dalam jumlah yang terbatas ya, tetapi itu bisa membuat masyarakat kita yang membutuhkan modal bisa mendapatkan modal untuk usahanya, sehingga kesejahteraan masyarakat kita bisa meningkat. Dan kemudian salah satu challenge lainnya adalah distribusi pembiayaan kita memang 60% itu masih ada di Pulau Jawa. Nah, ini tentu yang daerah lain pun perlu ada akses untuk mendapatkan pembiayaan. Dan kemudian kita tahu untuk mendapatkan akses pembiayaan ini di luar Pulau Jawa masih banyak sekali pulau-pulau di Indonesia yang barangkali ada terkendala dengan akses ya, atau internet belum nyambung ke sana dan lain-lain. Jadi ini beberapa tantangan secara demografi. Di samping itu juga ada tantangan berkaitan dengan risiko. Nah, di risiko ini kita lihat bahwa perlindungan konsumen itu sangat penting. Karena kalau kita bicara sektor jasa keuangan, yang paling diutamakan adalah bagaimana konsumen itu bisa terlindungi. Kalau konsumen bisa terlindungi, maka akan ada kepercayaan, sehingga mereka akan bisa stay ya di bidang sektor jasa keuangan. Jadi kita salah satu bentuk perlindungan konsumen itu adalah perlu peningkatan pemahaman tentang digitalisasi produk ya. Dan juga apa manfaat bagi mereka, risikonya seperti apa, dan juga hak-hak mereka apa, hak dan kewajibannya apa. Nah, jadi ini bentuknya adalah perlindungan konsumen. Tentu nanti bisa diadres dengan literasi dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah risiko yang juga harus menjadi perhatian itu adalah terkait dengan data privacy. Nah, data privacy dengan adanya penggunaan teknologi yang cukup banyak, yang cukup syarat dengan penggunaan teknologi, tidak tertutup kemungkinan adanya risiko kebocoran data. Jadi data ini tentu akan diperlukan adanya perlindungan dan keamanan data menjadi perhatian. Nah, kalau kita lihat di pemerintah sekarang sedang menyusun RUU ya, rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi ya. Jadi ini mungkin nanti akan sangat banyak manfaatnya di dalam pengembangan IKD. Yang kedua selanjutnya adalah cyber security. Kita juga perlu sistem yang memiliki keamanan yang handal dari berbagai macam serangan ya, ataupun dari akses yang ilegal yang sekiranya itu akan mengganggu keamanan data dan juga informasi. Jadi ini juga penting. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada serangan ya di lembaga jasa keuangan. Tentu ini sangat merusak atau mempengaruhi kepercayaan konsumen atau nasabah. Kalau kemudian berdasarkan serangan cyber ini
ada akses yang ilegal sehingga nanti data nasabah bisa diambil atau bahkan rekening nasabah bisa diambil ya, sehingga itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang ada di kita. Kemudian yang tidak kalah penting, risiko yang juga harus kita perhatikan adalah tentang APU PPT. Jadi dengan adanya penggunaan teknologi yang luar biasa, aktivitas transaksi itu bisa sangat meningkat. Kemudian transaksi itu bisa dilakukan oleh siapapun dari manapun, sehingga nanti tidak tertutup kemungkinan kalau digunakan secara tidak benar ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencucian uang. Nah, ini tentu harus diadres dengan baik bagaimana agar kemudian transaksi-transaksi itu tidak digunakan atau fasilitas yang ada di teknologi ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita melihat hal-hal lain yang merupakan tantangan, yaitu adalah terkait dengan literasi dan juga inklusi keuangan yang memang masih rendah di kita di Indonesia. Kalau dilihat dari tingkat inklusi keuangan digital, dari yang kajian atau survei ya yang dilakukan oleh OJK di tahun 2019, tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia ini baru mencapai 31,26% ya, dengan bentuk-bentuk inklusi keuangan yang berbeda-beda persentasenya. Jadi kalau kita lihat di pinjaman online itu sekitar 27,4% inklusinya terkait di pinjaman online. Di pembayaran tagihan atau ini payment, ini memang juga lebih jauh berkembang, ada 66,6%. Tapi kalau kita lihat di asuransi online hanya sekitar 9,9%. Kemudian di pembukaan rekening 4,6%, dan kemudian investasi online itu hanya 4,3%. Jadi overall itu sekitar 31,26% inklusi keuangan digital. Sedangkan kalau dilihat dari tingkat literasi memang lebih tinggi sedikit ya, yaitu 36% yang sudah ada layanan keuangan yang menggunakan internet ya, yang mereka paham terhadap keuangan ini, karena mereka melihat dari TV, media sosial dan lain-lain. Nah, semua tadi latar belakang dan risiko dan lain-lain tadi, maka kita lihat pada slide berikutnya, inovasi keuangan ini di era digital. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat ada beberapa penggeraknya, sehingga akhirnya muncul bentuk-bentuk model bisnis baru. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ada perubahan yang cepat di perilaku konsumen. Konsumen ingin lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah akses. Nah, ini merupakan demand kalau kita lihat salah satu sisi. Kemudian dengan adanya demand itu muncullah supply dari ada perubahan supply. Jadi tidak bisa lagi kebutuhan itu diadres secara manual. Akhirnya harus ada muncul bentuk supply service yang baru. Kemudian perlu ada solusi dan ada terobosan-terobosan, sehingga akhirnya digitalisasi ini mendorong perubahan di banyak area, termasuk tentunya di sektor jasa keuangan. Nah, kita buktikan itu bahwa lahirnya inovasi keuangan digital, salah satunya yang kita sebut fintech. Ya, ini merubah fokus pelanggan. Jadi mereka butuh solusi yang sederhana, butuh biaya yang lebih murah, dan juga pelayanan yang lebih cepat. Nah, bersyukur kita ada IT yang berkembang dengan baik, sehingga akhirnya muncul model bisnis baru yang kita kenal dengan istilah financial technology atau fintech. Bagaimana sebetulnya kalau kita lihat potensi dari fintech ini dalam percepatan inklusi keuangan? Nah, ini tentu sangat banyak atau sangat besar potensinya. Pertama tadi bahwa dengan adanya fintech ini dapat membuka akses kepada UMKM ataupun pihak-pihak yang selama ini dikenal dengan unbankable. Jadi mereka untuk mendapatkan akses pendanaan ke sektor jasa keuangan formal seperti perbankan belum memenuhi persyaratan misalnya. Sehingga adanya fintech ini bisa memberikan kesempatan kepada unbankable dan juga kepada UMKM untuk mendapatkan pendanaan.
Kemudian juga sistem pembayaran terintegrasi. Kalau kita lihat ada e-commerce, ada layanan transportasi, ada logistik, tourism dan hiburan. Ini sistem yang ada secara terintegrasi ini juga semakin meningkatkan inklusi. Karena apa? Dengan digunakannya fasilitas ini, e-commerce dan lain-lain, itu secara langsung dan tidak langsung masyarakat itu akan terhubung atau akan included di dalam sektor jasa keuangan. Nah, itu kemudian juga ekosistem yang tumbuh cepat itu juga sangat membantu untuk memperluas inklusi keuangan. Kita tahu bahwa digitalisasi ini ekosistemnya sangat luas sekali, mulai dari fasilitas-fasilitas untuk transaksi, kemudian juga ada untuk pengamanan-pengamanan, termasuk juga untuk edukasi. Sehingga makin luas masyarakat yang terekspos kepada digitalisasi akan semakin luas inklusi keuangan. Karena begitu masyarakat paham tentang digitalisasi, mereka mencoba dan mereka masuk ke dalam lingkup sektor jasa keuangan. Dan mereka jadi inklusif di dalam sektor jasa keuangan. Tentu peran fintech ini akan membangun ekonomi digital yang terbesar pertumbuhannya dan tercepat di ASEAN untuk Indonesia. Nah, kalau kita lihat sedikit data di bagian bawah warna biru ini, kalau kita lihat dari data di tahun 2021, transaksi uang elektronik ini sudah mencapai 19,2 triliun. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya sekitar 26,4% dibandingkan di tahun 2020 bulan Februari. Kalau kita lihat data dari e-commerce ya di TW1, TW2 2021 ada peningkatan juga sehingga sekarang itu menjadi 186,75 triliun. Nah, ini tentu juga sesuatu yang makin berkembang cepat kita lihat. Dan kemudian peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending kalau kita lihat belum terlalu lama. Peraturan peer-to-peer lending juga baru dikeluarkan di tahun 2016 ya, POJK atau Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Di situ peer-to-peer lending penyaluran kreditnya secara akumulasi ya, jadi akumulasinya sudah sampai 295,82 triliun per Desember 2021. Walaupun kalau kita lihat outstanding itu mungkin sekitar 29 triliun ya, tetapi akumulasi penyaluran kredit itu sudah sampai 295,82 triliun. Dan kemudian juga pengguna internet tadi ya mencapai 202 juta jiwa. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambaran tentang penggunaan era digital ini tentang di bidang sektor jasa keuangan. Nah, itu beberapa data atau background yang saya ingin sampaikan. Kemudian kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya yang khusus terkait dengan fintech ya. Fintech. Tadi Pak Batara juga menyampaikan ada 80 lebih IKD ya yang ada di OJK. Jadi memang betul bahwa saat ini penyelenggara fintech di OJK ini ada 127 perusahaan barangkali. Atau kalau kita lihat ini sebentar datanya ya 193 maaf. Jadi ada 103 peer-to-peer lending. Nah, dulu peer-to-peer lending ini ada dua bentuk. Yang pertama ada yang terdaftar, kemudian ada yang berizin. Nah, untuk saat ini semua peer-to-peer lending itu sifatnya sudah berizin. Jadi statusnya sudah berizin. Ya, jadi tidak ada lagi yang terdaftar. Nah, kemudian beda dengan IKD, inovasi keuangan digital saat ini adalah 83. Untuk 83 ini statusnya kalau di OJK itu kita sebut adalah tercatat ya, tercatat. Jadi nanti pada saat IKD ini tercatat nanti ada klasternya yang sebelah kanan itu ada 15 klaster. Kalau nanti IKD ini yang sudah lolos dari regulatory sandbox, maka nanti mereka akan mengajukan pendaftaran. Ya. Nah, begitu lolos dari regulatory sandbox, nanti mereka ini akan dilihat mereka itu apa, termasuk peer-to-peer lending kah, atau misalnya ada bentuk-bentuk lain, misalnya financial planner dan lain-lain. Nah, memang Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saat ini untuk fintech OJK itu punya peraturan baru dua hal, yaitu pertama adalah peer-to-peer lending,
terkait dengan pinjam meminjam ya, pinjam meminjam secara digital. Kemudian yang kedua adalah securities crowdfunding. Nah, bagaimana dengan yang lain-lain? Ada aggregator di sini dalam cluster, ada financial planner, ada funding agent, ada credit scoring, ada insurtech, ada wealthtech, ada banyak, ada KYC dan lain-lain. Yang pada dasarnya mereka sudah ada di dalam cluster ini yang sudah mencatatkan ke OJK dan masuk di dalam regulatory sandbox. Ada beberapa memang yang juga sudah keluar dari regulatory sandbox. Jadi masanya mereka diuji, katakanlah ya diuji gitu di regulatory sandbox itu secara ketentuan di POJK 13, itu POJK tentang IKD, inovasi keuangan digital. Mereka di sandbox ini waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun dan kemudian bisa diperpanjang selama 6 bulan. Setelah dari proses verifikasi atau penganalisaan di dalam sandbox, mereka kemudian akan diberikan rekomendasi atau tidak direkomendasi. Nah, untuk mereka yang direkomendasi, maka mereka akan melanjutkan ke proses pendaftaran. Hanya saja memang sekarang kita masih mencoba melihat atau memikirkan atau melihat POJK mana yang harus segera kita selesaikan. Karena kalau belum ada POJK tentu kita masih harus mencari landasan di dalam memberikan status terdaftar. Nah, memang ada hal bahwa di dalam kita menentukan di antara semua ini, yang 15 klaster ini, sebetulnya apakah ini semuanya ada di dalam lingkup pengawasan ataupun pengaturan OJK. Ini masih perlu pendalaman, sehingga kemudian yang kita coba lihat sekarang atau kita coba arahkan ini adalah di dalam rencana undang-undang atau RUU terkait dengan P2SK. Di situ kita akan kita masukkan jenis-jenis dari IKD ini, kemudian akan dibahas bersama tentunya. Kalau RUU itu memang sifatnya pembahasannya sudah di tingkat nasional, sehingga semua lembaga ada di situ yang terkait. Tentu nanti akan kita coba melihat mana sebetulnya ini yang ada di OJK atau mungkin ada di lembaga-lembaga lain pengaturan dan pengawasannya. Nah, itu kira-kira. Kemudian juga terkait dengan fintech ini ada 4 asosiasi fintech saat ini. Yang pertama adalah Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC. Kemudian ada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ini agak spesifik mengenai peer-to-peer lending atau AFPI. Kemudian ada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan Asosiasi Layanan Urunan Dana Indonesia. Kalau urunan dana ini terkait dengan securities crowdfunding. Itu kira-kira yang fintech yang ada di OJK saat ini, kemudian yang dalam bentuk klaster-klasternya. Nah, kemudian kontribusi IKD ini terhadap ekosistem digital, ekonomi digital itu seperti apa? Jadi kalau kita mencoba mengelompokkan dari 15 klaster tadi, sebetulnya ada 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu akses pendanaan untuk UMKM. Nah, kita lihat di bagian tengah, itu ada financing agent, ada juga property investment management. Ini kelompok yang untuk pendanaan kepada UMKM. Kemudian ada kelompok yang menjadi enabler atau menjadi supporting ya untuk di penyedia infrastruktur dalam ekosistem digital. Ini antara lain itu adalah eKYC, itu yang infrastruktur lainnya itu. Yang dimaksud dengan enabler atau supporting itu adalah mereka sebetulnya atau kelompok dari IKD ini tidak secara langsung berkaitan dengan penyaluran dana atau transaksi keuangan atau penyaluran dana dan lain-lain atau pembiayaan atau peminjaman. Tetapi mereka dibutuhkan oleh tidak hanya IKD tetapi juga bisa juga oleh perbankan untuk mensupport lembaga jasa keuangan di dalam melakukan transaksi keuangannya, atau misalnya untuk memberikan pinjaman, perusahaan pembiayaan ingin memberikan pinjaman kepada nasabah. Nah,
perusahaan pembiayaan membutuhkan informasi atau KYC, harus melakukan KYC. Kadang-kadang mereka punya internal sendiri KYC-nya, tetapi juga ada yang di-outsource-kan kepada pihak ketiga. Nah, inilah salah satunya yang disebut enabler, ya, yang memungkinkan atau membantu lembaga jasa keuangan di dalam melakukan transaksinya. Kemudian yang ketiga, kita tahu persis bahwa inklusi dan literasi keuangan sangat penting, maka di sini ada beberapa IKD yang dikelompokkan sebagai pendukung atau meningkatkan indeks inklusi dan literasi keuangan. Antara lain agregator, kemudian funding agent, financial planner, insurtech, dan juga wealthtech. Jadi inilah beberapa yang dikelompokkan di dalam kita melihat kontribusi dari IKD terhadap ekosistem ekonomi digital. Mungkin saya masuk ke salah satu contoh ya, mekanisme yang mungkin tidak terlalu rumit ya, ini cukup sederhana terkait dengan model bisnis inovatif credit scoring. Nah, mungkin inovatif credit scoring ini kalau kita lihat ini, kita harapkan ini bisa meningkatkan jumlah dan kualitas penyaluran pinjaman kepada UMKM yang unbankable tersebut, yaitu melalui pemanfaatan data dan juga metode alternatif. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman ke lembaga jasa keuangan, ya, ini bisa juga ke bank misalnya seperti itu. Ini salah satu contoh penggunaan dari ICS ya, inovatif credit scoring. Jadi kalau nasabah akan melakukan pinjaman ke lembaga jasa keuangan, kemudian misalnya katakanlah ke bank yang tidak melakukan eKYC sendiri atau LJK lainnya akan meminta platform ICS ya untuk melakukan assessment. Mungkin bisa berupa assessment tambahan terkait dengan profil dari calon nasabah. Nanti platform credit scoring tadi akan melakukan assessment. Bagaimana credit scoring ini melakukan assessment? Tentu mereka perlu data. Nah, mereka kemudian berkolaborasi atau bersinergi dengan sumber data tertentu yang akan mengirimkan data nasabah. Contohnya misalnya dengan telco atau juga dari e-commerce yang mereka sudah kerjasama untuk mendapatkan data nasabah. Kemudian juga dari sosial media lainnya gitu. Nah, nanti data-data yang diterima oleh ICS ini kemudian diolah sehingga kemudian menghasilkan data mengenai kredit scoring terhadap nasabah ya tadi yang akan mengajukan pinjaman. Jadi ada skornya, kemudian disampaikan ke bank, ya kemudian disampaikan ke bank atau kepada LJK yang tadi meminta data tersebut, scoring tadi, kemudian baru dari lembaga jasa keuangan menentukan ya apakah akan memberikan pinjaman atau ada offer atau tidak. Nah, itu kira-kira bentuk mekanisme kerja secara sederhananya dari ICS tersebut dalam suatu sistem di sektor jasa keuangan. Contoh yang kedua misalnya model bisnis financial planner. Nah, kalau financial planner ini lebih ke arah perencanaan keuangan gitu ya. Jadi ini merupakan platform yang membantu individu dalam merencanakan keuangan, juga memberikan advice ya terkait dengan pilihan produk investasi, bisa juga terkait dengan produk investasi atau instrumen investasi yang ingin diambil, atau juga planning untuk masa depan seseorang atau individu. Ya, jadi skemanya pada dasarnya pengguna atau user ya masuk ke platform financial planner ini, kemudian tentu diminta ya mengisi data-data dan juga beberapa informasi, kemudian nanti data ini diolah oleh secara algoritma ya, kemudian bisa dengan bantuan teknologi inovatif seperti misalnya artificial intelligence atau juga dengan profesional yang punya keahlian di bidang itu. Kemudian setelah dianalisa, kemudian muncul atau come up dengan advice, misalnya apakah untuk investasi misalnya untuk
individu tertentu dengan background tertentu, penghasilan tertentu, kemudian juga risk appetite tertentu, kemudian barangkali 30% saham, 50% reksadana misalnya, 20% deposito misalnya seperti itu. Itu kira-kira dengan financial planner. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu kembali saya sampaikan, financial planner ini memang belum ada aturan atau POJK-nya secara khusus. Oleh karena itu nanti ini tentu akan merupakan next step ya dari OJK untuk melihat apakah ini akan diatur secara detail atau dia masuk di dalam bentuk-bentuk perizinan yang selama ini sudah ada di OJK, terutama di pasar modal ya, karena terkait dengan financial planner ini mungkin ada terkait dengan manajer investasi atau lain-lainnya. Nanti mungkin akan kita lihat ke arah situ. Jadi itu barangkali terkaitan dengan beberapa contoh IKD. Nah, total kontribusi IKD di transaksi LJK ini saat ini sekitar 2,7 triliun. Dan memang kalau kita lihat yang paling besar barangkali adalah di Pulau Jawa gitu ya. Tentu itu yang memang jangkauan internet juga sudah lebih terjamin dan lain-lain. Kalau kita lihat dari peer-to-peer lending di slide berikutnya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau peer-to-peer lending secara akumulasi pinjaman itu adalah sudah mencapai 295,82 triliun. Tentu ini merupakan akumulasi sejak adanya peer-to-peer lending, dan 55% pinjaman ini itu merupakan pinjaman produktif. Jadi kita bisa berharap dengan pinjaman yang sifatnya produktif tentu akan bisa punya multiplier effect untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Kemudian penggunanya juga sudah banyak, 72 juta lebih, dan juga total aset dari penyelenggara penyelenggara konvensional 3,98 triliun, sedangkan yang syariah 74,13 miliar. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita lihat ini perkembangannya luar biasa, terutama kalau kita lihat dari sisi persentase perkembangan ya. Walaupun mungkin secara nominal dibandingkan perbankan ataupun lembaga keuangan yang sudah lebih stabil, mungkin memang masih kecil. Tetapi ini pertumbuhannya pesat sekali. Nah, oleh karena itu kita tentu ingin masyarakat Indonesia atau masyarakat kita bisa mengikuti perkembangan ini. Berikut ini ada beberapa inisiatif yang digagas oleh OJK untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap IKD ini. Yang pertama yaitu ada digital financial curriculum. Jadi kita mencoba bekerja sama membuat suatu kesepakatan atau MOU dengan universitas-universitas untuk mengembangkan kurikulum fintech di dalam kurikulum mereka. Ada fintech center juga di universitas. Kemudian di OJK sendiri kita ada unit ya yang disebut OJK Infinity. Jadi di sini ada kita melakukan capacity building berupa training, kemudian ada event-event yang kita lakukan dalam rangka lebih mengenalkan digitalisasi kepada masyarakat. Kemudian juga konsultasi harian ya terkait dengan inovasi keuangan digital ini juga tersedia di OJK Infinity. Memang sayang kalau saat ini, kalau biasanya bisa berkunjung, dan ini ada di Wisma Mulia lantai 2 ya, Wisma Mulia 2 lantai 17 kalau tidak salah. Itu biasanya banyak yang berkunjung, tetapi sekarang karena COVID ya kita banyak melakukan pelayanan secara virtual. Kemudian ada juga digital financial literacy modul. Saat ini ada 19 modul, ada berupa buku, ada juga berupa e-book, ada video, dan juga game interaktif. Nah, ini bentuk-bentuk dari digital financial literacy program yang ada di OJK. Jadi ada buku, ada berupa e-book juga, ada video-video yang sudah beberapa seri kalau saya tidak salah. Kemudian juga ada interaktif game. Nah, itu beberapa hal yang ada di OJK saat ini terkait dengan upaya meningkatkan literasi terkait dengan digitalisasi di sektor jasa keuangan. Kemudian
kita lihat kenapa sebetulnya inovasi keuangan ini penting. Inovasi keuangan digital atau IKD ini penting. Dan penting, pertama penting keberadaannya dan penting untuk diatur gitu ya. Jadi ada kepentingannya itu untuk keberadaan dan juga untuk diatur. Pertama, kenapa ini penting untuk ada, kan tadi sudah ya, untuk inklusi keuangan. Kemudian penting untuk diatur karena pertama untuk mengedepankan perlindungan konsumen. Jadi kalau kita baca POJK 13 terkait dengan inovasi keuangan digital, penyelenggara IKD ini harus mempunyai mekanisme dalam perlindungan konsumen. Salah satunya untuk menerima pengaduan konsumen dan lain-lain. Mereka harus ada itu, harus ada mekanisme atau fungsi perlindungan konsumen tersebut. Kemudian juga untuk kita atur agar bisa memfasilitasi pengembangan infrastruktur digital yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Karena kalau tidak diatur bisa perkembangannya mungkin tidak efektif, tidak efisien, tidak bermanfaat secara menyeluruh gitu ya. Jadi itu di POJK 13 itu secara stated itu dikatakan dia harus bermanfaat untuk masyarakat, dia harus efektif. Kemudian juga penguatan regulasi dan juga pengawasan untuk mencegah distorsi ya, mencoba mencegah adanya disturbance di IKD ini. Kemudian juga memastikan bahwa ada standarisasi. Jadi IKD ini walaupun mungkin besar kecilnya IKD atau startup yang masuk mungkin berbeda-beda, tetapi harus ada standar minimalnya dan adanya interoperabilitas dari IKD-IKD tersebut. Kemudian kita juga mengatakan bahwa IKD itu harus merupakan penyelenggara yang mempunyai inovasi yang bertanggung jawab. Dalam artian dilihat, itu salah satu yang dilihat di dalam regulatory sandbox, di dalam sandbox itu adalah itu. Apakah inovasi ini cukup bertanggung jawab dan bermanfaat dan seterusnya. Kemudian juga menciptakan ekosistem keuangan digital. Nah, jadi secara aturan, secara prinsip dasar OJK mengatur IKD ini adalah yang disebut, dan ini mungkin waktu itu disampaikan oleh Bapak Presiden ya, light touch safe harbor ya, dalam artian untuk mengatur IKD, IKD ini adalah inovasi ya, inovasi keuangan digital. Inovasi tidak bisa diatur secara ketat, karena kalau inovasi diatur secara ketat maka inovasinya akan hilang, tidak akan tumbuh. Oleh karena itu harus OJK mencoba membalance bagaimana kita mengatur inovasi ini tidak secara ketat, jadi mereka punya keleluasan untuk berinovasi, tetapi satu sisi ada yang untuk remnya, yaitu bagaimana inovasi ini tetap mempunyai daya lindung kepada masyarakat, harus ada perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu diatur secara light saja, tetapi juga tetap harus ada safety-nya untuk masyarakat. Nah, jadi inovasi itu kita lihat bermanfaat tadinya untuk inklusi keuangan, kemudian meningkatkan literasi dan juga untuk pembiayaan kepada UMKM. Jadi prinsip dasar di OJK seperti itu, kita mengatur agar inovasinya bisa tumbuh, bisa berkembang, tetapi keamanan konsumen tetap terjaga. Nah, kalau kita bicara dari regulator di fintech ini sebetulnya cukup banyak. Ya. Yang pertama tergantung dari jenis dari bisnis modelnya. Jadi kalau di OJK kami mengawasi peer-to-peer lending, itu pengawasannya ada di OJK. Pengaturan dan pengawasan ada di OJK. Kemudian ada inovasi keuangan digital, ini juga pengawasannya di OJK. Securities crowdfunding. Nah, kalau payment atau e-money itu pengawasannya di Bank Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang wallet ya, e-wallet dan lain-lain, yaitu pengaturan dan pengawasannya adalah BI. Kemudian kalau e-commerce yang itu sedang berkembang sangat pesat, yang mengawasi adalah Kementerian Perdagangan. Dan yang juga sangat banyak sekarang menjadi trending sekarang crypto aset, yaitu pengawasnya adalah Bapepti. Kemudian di Kementerian Keuangan juga ada fintech ini, yaitu aplikasi perpajakan ya. Itu diawasi atau diatur oleh Kementerian Keuangan. Dan kalau di Kementerian Sosial lebih sifatnya bersifat sosial crowdfunding.
Dan kemudian sekarang yang kelihatannya sedang mencoba atau mengarah kepada pengaturan juga terkait dengan koperasi digital, itu di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, saya sedikit cerita tentang bagaimana di OJK, kebijakan-kebijakan OJK terkait dengan fintech ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, kebijakan OJK terkait dengan fintech, yang pertama bahwa tadi ya, prinsip dasar OJK mengatur fintech ini adalah light touch safe harbor. Jadi kita mengaturnya secara tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu ketat sehingga akhirnya nggak bisa bergerak gitu, tapi agak light gitu, tapi sisi keamanan harus diutamakan. Kemudian regulatory framework yang ada saat ini, jadi ada regulatory framework. Yang kedua adalah regulatory framework. OJK memang sudah menerbitkan beberapa peraturan ya terkait dengan fintech ini. Pertama ada peer-to-peer lending, sebelah kanan kalau kita lihat yang warna kuning, regulatory framework-nya POJK 77 tahun 2016. Ya. Konsep dari POJK 77 terhadap bagaimana kita mengawasi peer-to-peer lending ini. Peer-to-peer lending masih kita awasi secara prudensial karena dia banyak terkait dengan keuangan juga gitu ya. Kemudian prosesnya di internal analysis dan kemudian perlindungan konsumen wajib ada tentunya. Kemudian yang khusus mengenai IKD adalah POJK 13 yang tadi saya sampaikan. Ini di tahun 2018 kita keluarkan. Konsep pengawasannya lebih ke arah market conduct. Market conduct nih, kalau market conduct ini Bu Dr. Kusumaningtuti tahu persis ini karena beliau yang banyak menggagas market conduct di OJK pada waktu itu ya Bu Tito ya. Itu jadi kemudian tadi prosesnya itu adalah regulatory sandbox. Kemudian ada POJK 57 ini terkait dengan equity crowdfunding. Sekarang sudah menjadi securities crowdfunding. Kemudian ini juga prudensial pengawasannya dan prosesnya juga internal analisis dan kemudian perlindungan konsumen 1, 2, 3, 4 itu harus ada. Kemudian POJK 12 ini terkait dengan bank umum ya tentang digital kayak perbankan digital ya, prudensial juga dan internal analisis. Kemudian tadi saya sudah sentuh sedikit tentang Infinity, OJK Infinity. Ini adalah penyediaan fintech center yang ada di OJK ya untuk konsultasi, untuk adanya event-event yang terkait dengan fintech dan juga untuk knowledge sharing. Kemudian penyediaan regulatory sandbox. Ini adalah platform untuk menguji inovasi, tadi sudah saya sampaikan juga, menguji inovasi layanan keuangan digital sebelum kemudian diluncurkan ke publik. Tentu ya kembali lagi yang dilihat tentang keamanan bagi konsumen, kemudian kelayakan dari sistemnya sendiri dan seterusnya. Kemudian model pengawasannya adalah market conduct. Fintech ini bagaimana dia menjalankan usahanya, menjaga integritas pasar, juga menjaga hubungan antara fintech dan konsumennya. Kemudian ada di dalam ekosistem ini kita juga berkolaborasi dengan asosiasi fintech yang tadi saya sebutkan ada 4 asosiasi fintech. Dan kita harapkan memang peran asosiasi fintech ini juga besar di dalam membantu OJK melakukan pengawasan dan juga tentu untuk mengembangkan ekosistem fintech. Kemudian yang tidak kalah penting tadi tujuan utamanya juga atau salah satu tujuan yang penting adalah perlindungan konsumen. Ini merupakan concern utama dari OJK. Tadi kita mau lihat apa seperti tantangan dari penerapan kebijakan fintech ini. Jadi kita sudah ada kebijakan-kebijakan. Tantangannya Bapak Ibu ada beberapa hal. Pertama tentu keterbatasan dari ketersediaan sumber daya pengawasan. Karena jumlah fintech yang ada ya termasuk juga yang besar dan kecil ya banyak sekali, kemudian sumber yang ada di pengawas mungkin tidak mencukupi ya, jadi kita melakukan pengawasan tetap kita lakukan tetapi sebetulnya diperlukan lebih banyak pengawas. Jadi dan juga keterampilan karena bagaimanapun
saya rasa sama-sama belajar ya, industri juga berkembang, dari OJK juga kita tentu perlu juga mengikuti perkembangan dan juga belajar banyak ya, karena ini adalah hal yang boleh dikata baru ya, sehingga semuanya itu, semua pihak itu sebetulnya belajar kalau saya lihat, karena ada inovasi-inovasi baru yang mungkin yang menyampaikan inovasi, yang punya inovasi juga uji coba ya, ada trial and error-nya ada, tetapi pengawas juga tentu harus bisa mengikuti gitu. Jadi keterampilan ini juga diperlukan. Kemudian tadi meningkatnya risiko teknologi, karena kalau financial teknologi ini juga tentu heavy sekali dengan penggunaan teknologi, dan setiap ada teknologi baru itu ada risiko baru juga gitu ya. Apakah risiko secara tekniknya ataupun risiko secara crime-nya, itu juga ada risiko. Ini juga merupakan tantangan di dalam penerapan kebijakan fintech ini. Kemudian kita lihat juga vendor meningkat, jumlahnya platform fintech juga selalu bertambah banyak, dan seterusnya. Risiko teknologi juga muncul di situ. Kemudian juga dampak kalau kemudian ada lembaga jasa keuangan melakukan outsourcing terhadap kebutuhan layanan fintech ini. Misalnya tidak jarang kita lihat bahwa server dari suatu sistem yaitu ada tidak hanya di domestik, ada di luar negeri. Sehingga ini juga risiko bagi kita. Kita melihat beberapa barangkali ya, Bapak Ibu mengikuti pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu kalau kita lihat kan sebetulnya itu merupakan salah satu bentuk layanan keuangan yang bertumbuh, tetapi karena memang teknologi yang cukup maju, itu bisa servernya di luar negeri gitu ya. Jadi tapi mereka bisa akses ke Indonesia untuk menawarkan produk dan lain-lain. Nah, pada saat kita melihat yang menawarkan ini pihak yang tidak berizin atau tidak terdaftar, OJK mencoba untuk menertibkan, karena kalau mereka tidak berizin, kalau suatu ketika terjadi apa-apa, nasabah dirugikan, akan sulit untuk melacak mereka gitu, untuk memberikan penalti atau apapun kepada mereka, karena memang tidak berizin. Jadi mereka tidak terdaftar di OJK. Nah, tetapi pada saat oleh karena itu maka yang melakukan pelacakan atau cyber patrol itu adalah Satgas Waspada Investasi. Di mana Satgas Waspada Investasi ini koordinatornya memang OJK, tetapi anggotanya banyak, termasuk dari Kominfo untuk melacak ya cyber patrolnya, kejaksaan, kepolisian, dan seterusnya, Kementerian Koperasi dan lain-lain. Nah, jadi ini juga suatu risiko, karena kalau servernya di luar negeri, kemudian tidak berada di wilayah Indonesia, pada saat akan ditertibkan perusahaan ini sulit. Nah, kadang untuk memblokir web mereka bisa dilakukan, Kominfo bisa lakukan, tetapi kemudian muncul lagi. Jadi itu kenapa kalau sekarang heboh mengatakan kenapa kok masih ada terus online pinjol ilegal ini. Karena begitu ditutup oleh OJK udah 3.000 lebih, bukan OJK maaf, oleh SWI sudah 3.000 lebih yang dimintakan Kominfo untuk menutup webnya. Tapi ternyata atau platformnya. Tapi ternyata muncul lagi dan gampang sekali mereka bikin lagi. Nah, jadi ini suatu tantangan lagi, tidak hanya untuk OJK kalau menurut saya ya, tantangan untuk kita semua lembaga-lembaga terkait, bagaimana kita kemudian bisa menertibkannya. Kemudian juga di dalam inovasi ini juga time to market juga penting. Jadi inovasi itu kan sifatnya perlu cepat, dan mereka time to marketnya harus singkat. Jadi kalau kemudian prosesnya, kemudian pendaftaran atau tercatatnya lama, tentu mereka akan kehilangan momen. Jadi itu juga merupakan tantangan. Kemudian juga tentu perlu ada pengawasan yang lebih detail ya dengan IT-nya, dan juga ekspektasi masyarakat itu meningkat, sangat meningkat akan ketersediaan layanan keuangan yang digital yang aman. Nah, tentu ini peran regulator sangat penting. Itu. Jadi oleh karena itu regulator atau pengawas perlu juga seperti tadi saya sampaikan, nggak bisa
industri itu bergerak ke arah digital, kemudian pengawasannya diam manual itu nggak bisa tentunya. Oleh karena itu kita di OJK yang merupakan pengawas dari perbankan, pasar modal, IKNB juga mengarah kepada supervisory teknologi atau subtek. Jadi kalau kita lihat pengawasan masa depan itu, bukan masa depan ya, saya rasa pengawasan sekarang itu sudah kita pakai subtek ya, walaupun belum sempurna, belum lengkap, tetapi OJK sudah menggunakan pengawasan yang berbasis teknologi ya. Kemudian jadi ada dua sebetulnya, ada subtek, ada rektek. Kalau subtek ini adalah penggunaan teknologi informasi yang inovatif ya oleh pengawas di dalam melakukan pengawasan. Ya. Sementara industri perlu patuh kepada peraturan atau regulasi. Maka di industri juga berkembang ada penyedia-penyedia RegTech, regulatory technology. Ini biasanya adalah perusahaan yang menyediakan platform untuk bisa menaati peraturan-peraturan yang ada. Ya, sehingga ini ketemu subtek, kita melakukan pengawasan berdasarkan teknologi informasi yang inovatif, kemudian industri juga mengarah kepada penggunaan RegTech. Jadi tentu ini akan sangat bermanfaat. Beberapa subtek yang kita lihat sekarang ada di OJK, data analytics. Kita sudah menggunakan data analitik ya untuk pengawasan untuk data-data yang ada. Tax reporting, kemudian customer support technology juga kita sedang kembangkan ini. Customer support technology, kemudian blockchain, e-licensing dan e-reporting. Jadi kalau dikatakan apakah OJK udah menerapkan subtek, kalau saya bilang sudah gitu ya. Hanya memang mungkin belum semuanya. Jadi seperti misalnya di perbankan ada pengawasan yang bersifat yang mungkin adanya istilah ya OJK Box, itu juga merupakan pengawasan yang sudah menggunakan teknologi ya. Berarah ke teknologi yang inovatif. Kemudian manfaat dari subtek tentu banyak sekali. Intinya adalah memberikan manfaat pengawasan kepada OJK sehingga OJK juga bisa industri bisa lebih aman, OJK bisa melakukan pengawasan yang lebih efektif, kemudian juga bisa melihat ke depan pengawasan seperti apa yang diperlukan berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan big data analitik kita bisa melihat bagaimana bentuk pengawasan yang diperlukan dan kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi saya rasa kalau kita masuk ke OJK, di OJK ini ada beberapa roadmap yang kita punya sekarang, pada dasarnya sudah memasukkan arah digitalisasi atau akselerasi transformasi digital di OJK dan juga di industri. Kita punya roadmap inovasi keuangan digital, ini lebih mengarah kepada pengembangan IKD di industri. Kemudian ada master plan sektor jasa keuangan Indonesia. Ini lebih banyak kepada pengembangan di industri dan juga di internal OJK. Ini masih berlaku sampai 2025. Kemudian perbankan sendiri punya roadmap perbankan dan perbankan syariah 2021-2024. Di samping itu kita juga punya inisiatif strategis 2021 kemarin yang agak khusus tentang digitalisasi. Ini adalah penajaman pengawasan dan kebijakan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Kemudian ada inisiatif strategis berupa percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital dan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2022 ini kita juga masih punya satu inisiatif strategis yang terkait dengan digitalisasi, yaitu percepatan digitalisasi OJK dalam rangka optimalisasi aktivitas fungsi pengawasan dan perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Nah ini tentu masih IS yang baru nih tahun 2022, itu nanti akan kita selesaikan di Desember 2022 tentang inisiatif strategis ini. Saya rasa mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada, ini ada beberapa informasi tentang kontak OJK, kontak
OJK 157, ada OJK Infinity @ojk.go.id, ada konsumen @ojk.go.id, dan juga beberapa web lainnya atau situs lainnya yang bisa digunakan untuk mendapatkan atau untuk kontak kepada OJK. Demikian, terima kasih Pak Batara. Mohon maaf agak kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nurhaida, luar biasa paparannya. Ini dari awal hingga akhir kita jadi manut-manut ini karena banyak hal yang baru disampaikan. Terima kasih Ibu.